Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Agak Lain, terima kasih atas atensinya di channel YouTube TV Agak Lain. Kali ini kita akan mendengarkan pandangan pakar hukum pidana dari Bapak Jamin Ginting dan dari mantan hakim Bapak Binsar Gultum yang pernah menangani perkara kopi sianida. Nah, kedua mereka ini memiliki pandangan berbeda terhadap pemberian rehabilitas kepada Ibu Ira Puspadewi dan dua rekannya terhadap perkara dugaan korupsi di ASDP. Nah, rehabilitas ini diberi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Nah, mari kita dengarkan pandangan mereka. Tanda tanya nih, kasus korupsi yang ditangani. Ya, terima kasih Mbak. Ini tanpa mengurangi rasa hormatku kepada, khususnya kepada pemerintah ya, dan Presiden. Hak prerogatif itu memang ada di tangan Presiden sesuai pasal 14 Undang-Undang Dasar 45. Tetapi bukan berarti hak-hak tersebut seperti abolisi, amnesti, rehabilitasi itu tanpa dasar. Kenapa bisa dibilang begitu? Ya, karena begini, kaitannya dengan yang disampaikan belum putus. Ya, itu kasus yang sedang hangat sekarang dibicarakan, ya. Artinya masih proses banding. Saya tidak tahu apakah ini sudah banding ke pengadilan tinggi atau belum. Tapi selama belum ingkrah putusan itu, janganlah kiranya ada bentuk-bentuk intervensi kepada lembaga yudikatif. Ini kan ada asas trias politika yang memiliki kewenangan masing-masing. Saling koordinasi boleh-boleh saja, akan tetapi tidak boleh saling mengintervensi. Jadi kalau ini misalnya sudah ingkrah, silakan dilakukan rehabilitasi. Perlu diketahui, ini kasus korupsi. Rehabilitasi itu kayaknya sepertinya kurang tepat ya. Jadi Pak Binsar, Disampaikan kepada kasus korupsi. Mungkin kalau narkoba sebagai pengguna bisa saja terjadi. jadi yang dikritisi atau dipertanyakan Pak Binsar adalah waktunya begitu. Ya. Setelah vonis masih ada 7 hari untuk waktu berpikir-pikir, Ya. tapi kemudian tiba-tiba ada pemberian Sudah rehabilitasi. ada. Jadi kurang tepat. Ya. Nah, jadi ini menjadi presiden buruk di dalam. Jadi menurut Bapak Binsar Gultum ini kurang tepat pemberian rehabilitas karena baru vonis ya, belum ada tahapan selanjutnya. Mestinya tunggu ingkrah. Kalau udah ingkrah baru ada nanti pemberian rehabilitas seperti itu. Kita juga pemerintah harus hati-hati juga pemberian rehabilitas ini. Ini ada perkara korupsi gitu. Ini menurut kalau saya tangkap pembicaraan apa yang disampaikan oleh Bapak Binsar Gultum. Mungkin rehabilitas itu dibenarkan atau dibolehkan sepanjang telah ingkrah, itu maksudnya. Oke, mari kita dengarkan selanjutnya. Penegakan hukum. Apa yang dilihatnya kalau gitu? Kalau ini sudah ingkrah seperti yang saya katakan tadi, mau berapa tahun pun dihukum oleh hakim, silahkan, itu sudah menjadi domain atau ranah daripada eksekutif. Ya. Mungkin kalau ada berbagai tekanan, kan kasus ini kan berbagai tekanan atau dukungan di media sosial bahwa kasus Bu Ira ini tidak sepantasnya ditetapkan sebagai tersangka. Tetap tidak bisa. Kalau karena ada tekanan dari berbagai netizen misalnya, pengaruh-pengaruh dari luar, itu tidak boleh dijadikan pegangan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden. Hampir sama waktu saya mengadili kasus kopi maut bersianida dulu. Kalau saya
terpengaruh dengan banyaknya netizen, dengan pendapat-pendapat di luar sana, mungkin kami akan membebaskan kasus itu. Dan kesempatan untuk membebaskan boleh saja. Akan tetapi, dalam naluri seorang hakim, muncul ya satu keyakinan bahwa dia pelakunya. Dan sampai 3 kali dilakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tetap ditolak oleh Mahkamah Agung, kan begitu. Nah, jadi kembali kepada rehabilitasi ini. Oke. Saya tidak kurang sependapat lebih awal dikeluarkan ini. Oke, kalau dari Bang Jamil sendiri setuju nggak? Jadi poinnya jelas ya, sahabat TV agak lain, bahwa pandangan Bapak Binsar Gultom kurang sepakat atas pemberian rehabilitas sebelum ingkrah, kayak begitu, sebelum ingkrah. Kalau udah ingkrah, itu domainnya silakan domain pemerintah. Itu kira-kira begitu. Yuk kita dengarkan pula kata pakar pidana, Bapak Jamin Ginting. Kalau misalnya tadi Pak Gultom bilang, karena timingnya belum tepat. Ya, gini. Kita harus bedakan kedudukan seorang kepala negara sebagai pemimpin bangsa yang cukup besar, melihat situasi dan keadaan negara seperti apa, maka diberikanlah dia hak prerogatif itu. Beda dengan seorang hakim. Hakim memang harus tegak lurus karena dia kepentingannya hanya terkait dengan kasus yang dia tangani. Makanya dengan kedudukan seorang Pak Prabowo, dia saya kira mempunyai hikmat yang luar biasa. Kenapa saya bilang hikmat luar biasa? Karena dia melihat ada kepentingan bangsa yang lebih besar. Anda bayangkan, Audrey, ini perusahaan BUMN yang memberikan keuntungan kepada negara dan memfasilitasi 3T tadi, terluar, terpencil, dan terdalam. Itu arti termiskin. Ini artinya apa? Tidak ada diuntungkan orang ini. Nah, kalau sampai terjadi seperti ini dan semua CEO BUMN yang mempunyai itikat baik tidak diuntungkan dan terpenuhinya sarana dan prasarana terjalin, dipidana. Saya kira BUMN manapun tidak akan mau melakukan yang namanya corporate action. Meskipun dalam penilaian hakim berpendapat kenapa menjatuhkan vonis meski vonisnya lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, karena meskipun tidak mengambil keuntungan sepeser pun, Bang Jamil, di situ disebutkan bahwa adanya kelalaian dan ketidakhati-hatian. Nah, jadi begini, di dalam corporate action itu ada yang namanya business judgment rule. Ada kriterianya. Pertama, business judgment rule itu, satu, dia melakukan itu dengan suatu kehati-hatian, visibility yang cukup mendalam, tidak menguntungkan dirinya, dan pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan bidang dan tugasnya. Ibu Ira ini melakukan itu semua. Yang dimaksud dengan kelalaian mengakibatkan kerugian itu kelalaian corporate action, bukan kelalaian dalam arti memiliki niat jahat untuk membuat jadi rugi atau membuat jadi lalai. Nah, ini yang tidak disadari. Jadi corporate action manapun bisa saja rugi. Dan negara bisa rugi kalau dia BUMN. Tetapi kerugian yang bukan didasarkan kepada niat jahat, itu bukan pidana. Dan tidak bisa dipidana. Anda bayangkan, Andre, kalau sampai semua BUMN ini ada kerugian dan itu dianggap kerugian negara, maka mereka tidak bisa melakukan corporate action apapun begitu untuk melakukan persaingan dengan pihak swasta. Jadi artinya pemberian hak rehabilitasi dari Presiden Prabowo ini kepada para tersangka yang sesaat lagi akan dibebaskan begitu ya, direhabilitasi, pemulihan, ini artinya adalah sejalan. Artinya ada yang mereka tidak mengambil keuntungan sepeser pun, satu sisi juga ada tekanan dari publik. Iya, kalau Ibu Ira ini pertama, sebenarnya kalau BUMN itu CEO-nya bisa kita pidana tipikor dengan 2 syaratnya. Pertama, kalau dia mendapatkan keuntungan, namanya illicit enrichment, mendapatkan suatu kenikmatan kekayaan tidak sah, itu boleh. Yang kedua, dia melakukan pemerasan, memeras orang, ya, itu ada pasalnya. Jadi 2 hal itu yang harus diperhatikan. Kalau di luar itu enggak masalah. Negara manapun di dunia ini enggak ada terkait dengan tipikor BUMN seperti itu. Saya menggelitik, mohon izin Pak. Menggelitik dengan tidak ada
Pak Binsar, oke, gimana Pak Binsar? Disebut tadi tidak ada keuntungan secara pribadi. Ya, tidak ada sepeser pun yang diambil katanya. Nah, ini yang salah penafsiran. Ini kita lihat dulu surat dakwaan jaksa. Dan ada sampai dissenting opinion. Saya sebenarnya tidak terlalu jauh mencampuri, tetapi yang saya baca dalam pertimbangan itu ya, dakwaan masuk kepada pasal 3 ya, Undang-Undang Tipikor. Dan yang menjadi dipersoalkan di sana adalah apakah ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang ada padanya, dan kemudian merugikan orang lain atau diri sendiri atau termasuk korporasi. Kalau di pasal 3 ini memang kena banget dia. Mengapa saya katakan Kenanya kena? di mana? Kenanya